Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aza. Aku Master Student in Research Program di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Hai, aku Rizka, alumnus dari Master in Accounting di Universitas Airlangga. Hai, aku Fernanda, mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini, kita akan membahas seputar Perbedaan seleksi masuk S2 di beberapa universitas di Indonesia dan juga di Malaysia. So if you wanna know more, just keep on watching. Apa saja persyaratan untuk mendaftar S2? Untuk syarat daftar S2 itu yang pertama teman-teman, khususnya di University of Malaya ya teman-teman, sudah pastinya harus lulus S1 terlebih dahulu dengan program studi yang berkesinambungan dengan program studi yang teman-teman mau ambil di master ini. Lalu harus sudah punya ijazah dan transkrip akademik yang sudah berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ijazah dan transkrip yang masih full berbahasa Indonesia, belum ada translasi bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa mengajukan ke pihak akademik fakultas atau universitas di mana teman-teman belajar S1. Selain itu teman-teman juga sudah harus punya paspor internasional yang masa berlakunya setidaknya 1 tahun sebelum expiry date. Lalu teman-teman juga harus sudah membuat research proposal yang ingin teman-teman ajukan nanti untuk thesis defense dan penelitian di sana. Selain itu, general requirement lainnya terkhusus di University Malaya itu harus ada English qualification. Di University of Malaya sendiri menerima beberapa English qualification, diantaranya ada TOEFL IBT, TOEFL PBT, TOEFL CBT, IELTS, dan ada tes bahasa Inggris yang bisa dilaksanakan langsung di Malaysia. Namun lebih disarankan untuk teman-teman melakukan tes IELTS saja ataupun TOEFL IBT. Jika teman-teman punya sertifikasi TOEFL IBT di University of Malaya dan di universitas-universitas Malaysia lainnya umumnya tidak menerima. Jadi kalau teman-teman ingin melanjutkan studi di Malaysia, aku pribadi lebih menyarankan teman-teman untuk melakukan tes IELTS ataupun TOEFL IBT. Oh ya, buat teman-teman juga syarat lainnya adalah teman-teman kalau misalnya mau apply master itu harus punya IPK minimal 3 dari 4. Kalau misalnya teman-teman nih punya IPK di atas 3,7, teman-teman bisa directly apply untuk doctoral program. Syarat masuk S2 di Universitas Airlangga itu dari sepengalaman aku itu dulu ada 2 tahap ya, 2 tahap maksudnya 2 jalur. Jadi ada jalur tulis dan jalur non tulis. Nah, untuk yang aku ikut jalur non tulis, di mana itu saya mengumpulkan hasil TPA dari Bappenas dengan minimal skor tertentu yang ditentukan oleh prodi tujuan. Kemudian juga TOEFL, di sini dia menerima TOEFL ITP atau juga ILPT yang dari Universitas Airlangga sendiri. Nah, yang terbaru saya cek yang tertera di PPMB Unair itu jalur non tulis yang disyaratkannya yang seperti normal-normal biasa, syaratnya kayak foto terbaru, kemudian ijazah, transkrip. Nah, bisa juga pakai SKL kalau kalian masih belum menerima ijazah atau belum wisuda. Jadi tapi udah lulus gitu. Jadi boleh pakai SKL. Nah, selain ijazah transkrip itu, buat kalian yang sudah bekerja itu wajib melampirkan surat izin bekerja gitu. Nah, jadi di PPMB juga kalian bisa cek langsung, nanti ada beberapa surat pernyataan yang disyaratkan untuk ditandatangani, kemudian disubmit juga. Nah, untuk itu juga ada tambahan gitu, syarat-syarat dari prodi-prodi yang masing-masing prodi beda. Jadi untuk akuntansi sendiri itu minimal 2,75 untuk IPK, kemudian juga wajib menyerahkan proposal riset. Jadi
ada transkrip nilai yang memuat nilai IPK. Nah, untuk syarat nilai minimum IPK itu setiap prodi menentukan kebijakan yang berbeda-beda. Jadi, alangkah baiknya kalian juga mencari tahu informasi di website fakultas yang ingin kalian daftar. Selanjutnya, sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih berlaku. Nah, untuk mendapatkan sertifikat tersebut, kalian dapat mengikuti tes PAPS UGM atau TPD-APLTI atau TPA Bappenas. Nah, untuk syarat minimum skornya itu kalian dapat mengunjungi website fakultas masing-masing karena setiap prodi itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dan ada beberapa prodi juga yang hanya menerima tes PAPS UGM. Jadi kalian juga harus sering ya mencari tahu informasi di fakultas supaya kalian tetap terus mengikuti informasi-informasi yang terbaru. Selanjutnya, sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris, yaitu ASEP UGM, kemudian TOEFL LTE atau IELTS atau TOEFL ITP, TOEFL IBT. Nah, untuk besaran skornya sama seperti ketentuan syarat skor TPA tadi. Jadi kalian harus mengunjungi website fakultas kalian masing-masing karena setiap prodi itu mempunyai besaran skor minimum yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi dari dosen pembimbing akademik sebelumnya atau atasan tempat kalian bekerja. Nah, rekomendasi ini itu kalian berupa mengirimkan nama email pemberi rekomendasi. Selanjutnya pihak UGM akan menghubungi pemberi rekomendasi tersebut dan mengirimkan link. Jadi bukan kita yang membuat surat rekomendasi, melainkan pihak UGM yang akan mengirimkan linknya langsung kepada pemberi rekomendasi. Setelah itu ada syarat khusus. Jadi di samping syarat umum yang aku jelasin tadi itu juga ada syarat khusus, yaitu proyeksi keinginan. Nah, untuk proyeksi keinginan ini isinya itu seperti kenapa kita harus lanjut S2, kenapa kok memilih S2 di UGM gitu. Nah, untuk format proyeksi keinginan itu ada di website um.ugm. Jadi kalian bisa langsung download filenya, kemudian tinggal kalian isi aja pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam proyeksi keinginan itu. Kemudian ada proposal penelitian tesis, tapi untuk jalur reguler seperti magister kenotariatan itu sepengalamanku nggak perlu membuat proposal penelitian tesis karena proposal penelitian tesis ini tuh wajib bagi pelamar jalur berbasis penelitian saja. Untuk jalur reguler tidak diwajibkan, tetapi ada beberapa prodi juga meskipun dia reguler tetapi juga mewajibkan proposal penelitian tesis. Jadi untuk proposal ini tuh ya tergantung prodi masing-masing karena setiap prodi mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada surat izin atau tugas belajar dari instansi tempat kerja ini bagi pendaftar yang sudah bekerja. Untuk suratnya itu juga ada di website um.ugm.ac.id. Kemudian ada dokumen MOU, ini bagi penerima beasiswa, dan ada dokumen surat pernyataan keaslian dokumen. Nah, itu dapat diunduh langsung di website um.ugm. Jadi kalian nanti tinggal mengisi. Jadi itulah syarat-syarat untuk mendaftar program magister di UGM. Apa saja tahapan seleksi dalam pendaftaran S2? Jadi basically di University of Malaya itu ada 2 tahap. Yang pertama ada tes seleksi pemberkasan, yaitu berkas-berkas yang teman-teman kirimkan melalui application form di website di bawah ini. Lalu setelah itu ada seleksi interview atau wawancara. Sebenarnya seleksi interview ini tuh tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman tidak melakukan juga, karena kebijakan setiap departemen, program studi maupun fakultas di University of Malaya itu berbeda-beda. Jadi ada yang conduct untuk interview, ada yang tidak. Lalu ketika selesai seleksi pemberkasan, itu biasanya teman-teman juga dihubungin
jika ada documents atau requirements yang sepertinya belum bisa diterima oleh University of Malaya dan teman-teman harus melampirkan additional documents ataupun dokumen pengganti, itu dihubungin oleh pihak admission melalui email. Seperti aku kemarin, karena di general requirements website University of Malaya itu bisa menggunakan TOEFL PBT, aku awalnya mengira bahwa aku bisa menggunakan TOEFL ITP, tapi ternyata tidak bisa, dan aku lalu dihubungin oleh pihak admission melalui email, dan mereka memberikan beberapa solusi ataupun jalan. Bisa aku provide English certification lain, misalnya IELTS ataupun ITP, tapi kan itu takes time. Dan menurut pengalaman aku kemarin itu mereka juga bisa mereka juga memberikan solusi ke kita untuk provide letter medium of English dari kampus kita terdahulu. Jadi letter medium of English itu adalah surat yang dikeluarkan oleh kampus sebelum kita, maksudnya kampus S1 ya, kalau teman-teman mau lanjut S2, itu ditandatangani oleh dekan fakultas yang menyatakan bahwa pembelajaran di kampus kita itu menggunakan bahasa Inggris, baik verbal maupun non-verbal, semuanya dalam bahasa Inggris. Untuk tahapan seleksinya sendiri itu ada beberapa tahap. Nah, jadi karena yang terbaru itu yang terupdate di PPMB UNER ada jalur non tulis ya. Jadi setelah upload berkas, kemudian nanti ditentukan jadwal untuk tes, baik itu tes bahasa Inggris dan juga untuk wawancaranya. Setelah melaksanakan tes bahasa Inggris dan juga wawancara sesuai jadwal, baru menunggu pengumuman. Nah, beda dengan pengalaman saya dahulu, karena jalur non tulis untuk bahasa Inggris dan juga TPA-nya. Jadi setelah mengumpul berkas hanya tes wawancara saja, kemudian menunggu hasil pengumuman. Jadi tahapan seleksi pendaftaran di UGM itu, sepengalamanku, itu ada tahap seleksi administrasi dan seleksi substansi. Jadi apabila setelah kita mengupload berkas itu ternyata dinyatakan lolos dari tes administrasi tadi itu, maka kita lanjut ke tes substansi. Nah, di tes substansi ini pada umumnya di UGM ada dua jenis, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Tapi untuk program studi magister kenotariatan, dari pengalamanku hanya ada tes tertulis, yaitu ada 4 mata kuliah pada waktu S1 yang diujikan, antara lain pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, hukum agraria atau hukum pertanahan, dan hukum perjanjian atau perikatan. Jadi untuk tes substansi ini itu tergantung dari prodi masing-masing, karena ada juga prodi lain yang hanya tes wawancara, atau ada juga prodi yang bahkan nggak ada tes tertulis atau tes wawancara, jadi hanya seleksi administrasi saja. Nah, oleh karena itu kalian juga harus rajin-rajin cek website atau Instagram dari program studi yang akan kalian tuju. Ada berapa intake untuk case 2? Sependek pengetahuanku, di University of Malaya itu ada 2 intake, yaitu ada di intake Maret dan juga ada intake September. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman lebih familiar bilangnya itu intake gasal dan juga intake semester genap, seperti itu. Tapi sepertinya ya, karena di University of Malaya itu ada banyak fakultas dan juga school, kurang lebih ada 14 atau 15, itu teman-teman bisa cek langsung ke website fakultas masing-masing, karena bisa jadi berbeda-beda kebijakannya. Untuk intake sendiri itu kan ada 2 semester ya, semester gasal sama semester genap. Nah, jadi di masing-masing semester itu dia buka sekitar 5 gelombang untuk pendaftarannya. Jadi di gelombang pertama itu buka di sekitaran bulan Februari, kemudian untuk gelombang terakhir, gelombang 5 itu di akhir Juli. Jadi kalau di UGM itu intake-nya terbagi
jadi dua, yaitu ada intake semester genap dan intake semester dasar. Dalam satu intake semester genap atau semester dasar ini terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, tetapi ada beberapa prodi yang hanya buka di semester dasar, seperti Magister Kenotariatan. Jadi, kalian itu sebelum mendaftar juga harus memastikan apakah program studi yang ingin kalian daftar itu buka di genap atau hanya di gasal aja. Bagaimana cara mendaftar S2? Jadi untuk pendaftaran sendiri, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah yang pastinya menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan ya, kayak yang aku bilang tadi, scan paspor, scan ijazah, scan transkrip akademik, terus ada scan English certification, dan lain sebagainya. Setelah berkas semua sudah teman-teman kumpulkan dan sudah teman-teman scan, teman-teman bisa langsung apply di website maya.um.edu.my. Nah, di situ nanti teman-teman kalau misalnya baru pertama kali bisa langsung create account. Nah, di situ langsung ikutin aja panduan atau step-step yang ada di website itu. Tinggal isi-isi aja sih sebenarnya. Teman-teman mau ambil program studi apa, master atau PhD, dan lain sebagainya. Setelah teman-teman melakukan pendaftaran dan registrasi melalui website maya.um.edu.my, teman-teman juga harus melakukan pembayaran registrasi dulu yang tidak refundable ya. Pembayarannya itu sebesar 300 Malaysian Ringgit. Kalau dirupiahkan silakan cek kurs pada hari itu. Dan pembayarannya ini tuh bisa menggunakan e-payment. E-payment ini bisa menggunakan Mastercard maupun Visa yang teman-teman miliki ya. Selain itu juga bisa melalui transfer bank. Cuman aku pribadi lebih merekomendasikan untuk melakukan pembayaran melalui e-payment karena selain lebih cepat, dia juga lebih aman dan kredibel di sananya. Seperti itu. Untuk daftar S2 di Unair, kalian bisa mengikuti panduan yang ada di website ppmb.unmair.ac.id. Nah, di sana ada lengkap, kalian bisa login, bikin akun di situ, ikuti alurnya, lakukan pembayaran sesuai jadwal, kemudian ikuti step-stepnya sesuai dengan yang dijadwalkan. Untuk cara mendaftar program magister di UGM, pertama kali kalian membuat akun di website um.ugm.ac.id. Setelah kalian berhasil membuat akun, kemudian kalian mengisi identitas diri. Nah, setelah itu kalian mengupload dokumen-dokumen sebagai syarat masuk tadi. Setelah kalian berhasil mengunggah dokumen, selanjutnya kalian mengisi identitas pemberi rekomendasi berupa email, kontak nomor HP. Nah, pastikan dalam mengisi email ini kalian harus berhati-hati, pastikan banget itu emailnya benar, karena link rekomendasi akan dikirimkan oleh pihak UGM ke email pemberi rekomendasi. Setelah itu, kalian melakukan pembayaran pendaftaran. Setelah kalian melakukan pembayaran pendaftaran, nanti akan ada pengumuman tentang hasil seleksi administrasi yang akan dilanjutkan ke tes substansi apabila kalian lolos. Kenapa memilih mendaftar S2 di kampus tersebut? Yang pertama karena reputasi University of Malaya itu sudah sangat bagus ya. Seperti yang teman-teman mungkin ada yang beberapa teman-teman yang sudah tahu, ada yang belum tahu. University of Malaya itu merupakan universitas atau kampus terbaik di Malaysia. Selain itu, secara reputasi global, University of Malaya itu juga berada di ranking 65 global, top 65 global university, seperti itu. Selain itu, di University of Malaya juga menawarkan beberapa program yang bagus juga, dan di University of Malaya tuh kita bisa apply buat 2 program sekaligus. Jadi nggak cuman ambil 1 major aja, teman-teman. Kalau misalnya mau ambil 2 atau 3 major tuh juga bisa, as long as teman-teman itu memenuhi requirement yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Selain itu, di University of Malaya itu juga menawarkan
beberapa jenis studi. Jadi ada coursework program, ada mixed method program, dan juga ada research program. Tinggal teman-teman nyamannya di mana. Apakah teman-teman mau di research saja, atau di coursework saja, ataupun di mixed method seperti itu. Karena waktu itu kan kita ngeriset juga ya, mau milih kampus mana aja. Nah kebetulan untuk peminatan yang saya cari itu ada di FEB ini, di FEB Universitas Airlangga, di Magister Akuntansinya. Nah jadi karena emang ada di situ dan juga reputasinya yang baik secara nasional maupun global, ya udah jadi coba daftar di UNAIR. Alasan aku memilih UGM karena berdasarkan QS World University Ranking tahun 2023, UGM mendapatkan peringkat 1 sebagai kampus terbaik se-Indonesia. Selain itu, program studi yang aku pilih akreditasinya sudah A dan ditunjang juga dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap yang telah disediakan oleh UGM. Serta dosen-dosen yang mengajar di UGM itu merupakan tenaga pengajar yang profesional. Apa saja tips supaya lolos saat mendaftar S2? Kalau tips lolos sendiri, kalau dari aku sebenarnya tuh tergantung sama admission centernya kampus masing-masing ya. Cuman kalau menurut aku, yang paling penting yang teman-teman lakukan adalah memenuhi persyaratan atau general requirements dan juga special requirements dari kampus dan juga program studi yang teman-teman tuju, karena itu one foremost yang paling penting. Selain itu ya pastinya berdoa, dan kalau misalnya teman-teman mau apply itu, aku menyarankan untuk buka website dan lihat update setiap hari secara berkala, karena kita tidak pernah tahu offer letter ataupun LOE itu keluarnya tuh berapa hari kerja setelah kita apply, dan setiap orang itu case-nya berbeda-beda. Kalau dari aku pribadi, alangkah baiknya itu memastikan dulu kita memenuhi requirement dari prodi dan juga kampus. Kemudian juga ya jangan lupa sering-sering latihan, baik itu wawancara maupun untuk tes bahasa Inggrisnya. Kemudian yang tak kalah paling penting itu juga harus menyiapkan atau juga setting goals, rencana studi yang baik ya. Kemudian memperbagus di bagian proposal risetnya. Itu sih. Tips lolos dari aku, yang pertama, kalian penuhi semua syarat-syarat, baik itu syarat umum yang tertera di UM/UGM maupun syarat khusus bagaimana yang diatur di website program studi yang ingin kalian tuju. Kemudian yang kedua, jangan lupa belajar untuk mempersiapkan tes substansi, karena untuk pengalaman aku kemarin saat mendaftar program Magister Kenotariatan, itu kan ada 4 mata kuliah yang diujikan, dan ujiannya itu berupa pilihan ganda, tapi ada analisa kasus, kemudian ada pernyataan sebab akibat. Jadi tipsku ya emang harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak berlatih tentang analisa kasus, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Semoga kalian lolos ya. Sekian video kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan seputar pendaftaran seleksi masuk Magister di UGM, bisa langsung hubungi Instagram aku di bawah ini. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai seleksi masuk S2 di Universitas Airlangga, bisa hubungi aku di sini. Dan kalau kalian juga punya pertanyaan tentang admission proses untuk masuk postgraduate school di University of Malaya, bisa banget hit me up through this Instagram. Semoga bermanfaat. Bye.